Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan-rekan jamaah KSU yang dirahmati Allah, juga Pak Ustadz Prof. Rudi Rubiandini yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita mohon pertolongannya secara mohon ampunan perlindungannya dari keburukan dan kejelekan amalia kita. Barang siapa Allah memberikan petunjuk jalan baginya, maka tidak ada yang bisa menyesatkan, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan jalannya, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Selain itu, marilah kita kirimkan salam dan salawat kepada Muhammad, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga serta sahabatnya yang telah memberikan petunjuk jalan menuju ke masa yang terang seperti ini. Teman-teman yang jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini sebagai kajian rutin seperti biasanya, maka kita akan mendengarkan tausiah dari Prof. Rudi Rubiandini. Kemudian akan ada diskusi selanjutnya. Namun sebelum itu mari kita awali dengan mendengarkan sari tilawah yang akan dibacakan oleh teman kita Mbak Anis Safafa. Kepada Mbak Anis saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Summarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujumal lisyayatin. Waja'alnaha rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya.
Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Maha suci dan maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi setelah diperdengarkan salah satu ayat surat dalam Al-Quran yang Masya Allah sangat banyak sekali manfaatnya, yang pada saat hari ini, pagi hari ini akan dibahas lebih lanjut oleh Prof. Rudi mengenai bagaimana kita belajar tentang Al-Quran, mencoba mengerti Al-Quran, dan dari contoh surat Al-Mulk yang telah dibacakan oleh saudara kita tadi. Tanpa lebih memperpanjang waktu, kepada Prof. Rudi Rubiandini kami persilahkan. Terima kasih Mbak Umi dan rekan-rekan sekalian, Mbak Anis yang telah membacakan surat Al-Mulk tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Bapak, Ibu, rekan-rekan, sahabat-sahabat, kelihatannya kita sebaya semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya temannya Mas Endri Dianto yang selama ini sama-sama sedang belajar menerjemah Al-Quran di grup Metode Tamyiz. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang mau bergabung silahkan bersama-sama Mas Endri lah, nanti bisa memberi jalan sebagai pintu pertama kali bagaimana kita mengenali Al-Quran. Ya. Jadi kenapa demikian? Setelah kita mengenal huruf hijaiyah dan kemudian melantunkan bacaan dengan sangat indah seperti tadi yang sudah dicontohkan, baik tajwidnya, harokatnya, panjang pendeknya, dan sebagainya. Berikutnya kita mengenal perkata. Setelah nanti mengenal perkata, mengenal perkalimat. Setelah mengenal perkalimat, mengenal satu ayat. Setelah mengenal satu ayat, mengenal satu surat. Dan lama-lama karena dengan waktu kita akan mengenal apa yang Allah sampaikan kepada kita, apa yang Allah firmankan kepada kita. Ini penting. Mengapa? Sudah seumuran kita, coba bayangkan berapa banyak di antara kita yang sudah khatam membaca Al-Quran. Pasti banyak sekali. Dan malah berulang-ulang. Malah ketika Ramadan menjelang Idul Fitri, kadang-kadang lebih daripada satu kali kita khatam. Tapi coba tanya kepada diri kita sendiri, apakah kita pernah khatam membaca Al-Quran dengan mengerti artinya? Pernahkah sudah seumuran kita melakukannya? Apalagi mengkajinya. Padahal itu adalah apa yang diucapkan Allah, yang dikumpulkan dalam Al-Quran, yang kita sebut Mushaf Utsmani, yang selama ini sekarang kita baca. Oleh karena itu, saya akan memulai dulu. Mohon maaf, saya munculkan bahan presentasi, dan kemudian saya akan memulai dengan
cara mempresentasikan apa yang sudah saya siapkan ini. Saya tunjukkan apakah sudah ada di layar. Sudah, Prof. Sudah ya. Oke, baik. Baik, jadi saya kasih judul pagi ini adalah mencoba mengerti Al-Quran. Nah, untuk mencoba mengerti Al-Quran, saya ambil contohnya surat Al-Mulk, karena ini surat yang paling sering tentunya dibaca oleh Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan awal dari mengerti Al-Quran dengan melalui surat Al-Mulk itu akan menduplikasi mengerti kemudian surat-surat lainnya dengan sendiri, dengan autodidak, dengan cara yang akan saya sampaikan ini. Gitu. Mari kita lihat di sini, misalnya di dalam surat Al-Ankabut, yaitu surat ke-29 ayat ke-43. Watil kal amsalu. Jadi kalau wa itu kalau di awal itu disebut tanda baca, artinya dan. Gitu. Kalau di dalam kelompok huruf itu biasanya disebut kelompok 13 begitu ya. Al-atfu. Jadi watilka, tilka ini juga huruf yang kita terjemahkan sebagai ketika. Al-amsalu adalah perumpamaan, misal kalau bahasa Indonesia, al-amsalu itu adalah misal atau perumpamaan. Sehingga kita terjemahkan watil kal amsalu, dan ketika perumpamaan-perumpamaan, atau boleh kemudian diganti menjadi dan perumpamaan-perumpamaan ini, itu adalah proses pada saat menerjemah. Tetapi ketika kita menerjemah kata per kata, kadang-kadang harus dimodifikasi ketika harus menjadi kalimat. Watil kal amsalu. Gitu. Nadribuha di sini sebetulnya nadribuha itu ada dua. Yang pertama nadribu. Nadribu itu adalah fi'il mudhorik. Kenapa disebut fi'il mudhorik? Karena di depannya ada tanda nun. Nah, dengan adanya nun di situ maka berarti ini adalah berdomir nahnu. Maka di sini diterjemahkan menjadi kami gitu. Kami buat. Haknya ini adalah domir yang bisa diterjemahkan sebagai nyah. Jadi kami buatnya sebetulnya begitu ya. Kami buatnya, li itu bagi, itu huruf juga, nasi itu adalah sebuah isim yang artinya manusia dari nasun. Maka akan dengan sangat sederhana kita bisa rangkaikan kata itu yang sedikit dimodifikasi menjadi dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia. Berhenti dulu. Jadi perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia. Terus yang dimaksud perumpamaan itu apa? Itulah yang ada di dalam Al-Quran. Isinya banyak sekali perumpamaan. Jadi apabila di dalam Al-Quran ada mengatakan benda A, benda B, peristiwa A, peristiwa B, tidak jarang bahwa itu hanya sebuah perumpamaan. Bukan benda itu ansih yang ingin disampaikan oleh Allah. Gitu. Jadi perkataan dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia. Artinya di dalam Al-Quran banyak perumpamaan yang dibuat untuk manusia. Artinya supaya manusia menjadi mengerti dengan perumpamaan tersebut. Kalau tanpa perumpamaan akan sangat sulit misalnya menjelaskan isi neraka. Bagaimana isi surga. Bagaimana proses di akhirat. Maka Allah kemudian memberi perumpamaan. Misalnya di dalam surga mendapatkan buah-buahan, kemudian dengan sungai-sungai, ada sungai yang mengandung air susu dan sebagainya, itu hanya perumpamaan. Kenyataannya tidak harus seperti itu. Kenikmatan dari Allah akan jauh lebih baik ketika di surga nanti, walau sangat sulit disampaikan kepada otak manusia yang terbatas, sehingga diberilah perumpamaan. Gitu. Wama, wa-nya adalah dan kembali, dan ma-nya sebagai tidak atau tiada. Ya'kiluha kembali ini adalah
fiil mudhari, yaqiluha itu kembali adalah domir menjadi yaqiluha, memahaminya, ila kecuali itu huruf kembali al-alimun. Al-alimun tentunya karena ada waw nun di belakang itu adalah jamak sehingga diterjemahkan menjadi orang-orang yang alama, yang berilmu, begitu. Nah, pelajaran untuk menerjemah ini yang sekarang sudah dikuasai oleh Pak Endri Dianto di kelas KTK ini sudah hampir 1000 sekian muridnya. Alhamdulillah. Dan insya Allah nanti di bulan Agustus akan ditambahkan, di enrich dengan ada namanya kelas akselerasi, sehingga pemahaman Al-Quran sendiri itu kita akan bisa lakukan. Tentunya bagi mereka yang, aduh saya belum belajar ini. Kalau belum belajar, belajar atau bacalah dari artinya. Seperti itu. Mari kita lihat lagi. Misalnya di sini ada, sebentar, ini saya teruskan. Surat berikutnya. Nah, ya. Al-Ankabut ayat ke-49. Kalau tadi 43, sekarang ke-49. Apa yang dikatakan di ayat ke-49? Bal huwa, bal itu bahkan, gitu ya. Huwa itunya itu adalah Al-Quran. Jadi boleh diterjemahkan sebenarnya itu ayatun. Gitu. Jadi Al-Quran itu adalah ayat-ayat. Ayat-ayat bayinatun. Ayat-ayat bayinatun itu adalah dua kata yang bersambung yang kita sebut mausuf sifat. Artinya di sini adalah menjadi satu kesatuan ayat-ayat yang nyata. Fi di dalam, suduri dada. Alladzina orang-orang. Alladzina itu huruf juga. Untuk ya, yang diberi al-ilmu. Ya, al-ilm itu diberi ilmu. Gitu ya. Kemudian wama yazhadu. Dan tidak ada yang mengingkari. Bi ayatina. Kembali itu adalah ayat-ayat kami. Karena di belakang ada na. Bi adalah dijarin bi ayatina ila kecuali dolimun. Kemudian dolimun di sini di belakangnya ada wawa nun juga berarti diterjemahkan menjadi jamak orang-orang yang zolim. Kita kaji lagi sekarang kalau sesudah menerjemahkan secara keseluruhannya. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata. Jadi kalau tadi disebutkan di dalam Al-Quran ada perumpamaan-perumpamaan, tapi sebenarnya di dalam ayat Al-Quran itu kalau digaji adalah semuanya nyata bagi orang-orang yang berilmu di dalam dadanya. Nah, di sini kemudian diteruskan. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zolim. Bisa dibalik menjadi, maka orang-orang yang zolim akan mengingkari ayat-ayat Al-Quran ini. Begitu. Nah, jadi jangan sampai kita termasuk zolim yang mengingkari ayat-ayat Allah ini atau Al-Quran ini. Tetapi kemudian mundur ke belakang, ini adalah ayat-ayat yang nyata bagi mereka yang diberi ilmu. Di ayat 43-nya bahwa mereka yang berilmu itu mereka yang akan memahaminya atau memahami Al-Quran tadi walaupun di dalamnya ada perumpamaan-perumpamaan. Gitu. Jadi bisa dibayangkan di sini pentingnya ilmu. Baik dari mulai tadi ilmu membaca hijaiyahnya, ilmu menterjemah perkatanya, ilmu nanti mentartibnya seperti yang saya lakukan, kemudian ilmu mentasrifnya sampai akhirnya kita mengenali secara keseluruhan apa sebetulnya yang ingin Allah katakan. Jadi saya ulangi untuk tahap pertama bagi Bapak-Bapak dan Ibu yang belum belajar menerjemah Al-Quran, hubungi Pak Endri Dianto, insya Allah akan diberi jalan untuk memulai. Sangat sederhana,
Bagi kita-kita yang bukan lulusan pesantren, ini sangat cocok, insya Allah. Mari kita teruskan dengan surat yang berikutnya, yaitu Al-Luqman ayat ke-20. Saya langsung saja kita bahas isinya. Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi. Di situ ada wasamsa wal qamaro, kemudian wal ardi itu adalah bumi, gitu. Wasamawat itu adalah langit, gitu. Kemudian matahari samsa wal qamaro adalah bulan. Semua itu diciptakan dan semua tunduk, seperti yang sekarang baru saja tadi malam diputuskan kapan Idul Adha. Itu bagi orang-orang yang tidak mengerti akan menjadi confused, akan menjadi perdebatan yang tidak berujung. Namun sebetulnya Allah dengan sangat jelas mengatakan dan memberi ilmu kepada manusia, sampai ada namanya ilmu astronomi, ilmu hisab dan sebagainya, sedemikian rupa sehingga menjadi mudah bagi manusia, bagi mereka yang berilmu. Begitu. Jadi saya ulangi di sini, tidakkah kamu perhatikan? Di sini sesungguhnya telah menundukkan. Menundukkan itu bukan sujud seperti manusia kepala nempel di tanah, tetapi dia selalu mengikuti perintah Allah tanpa menolaknya. Mendudukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Mengapa menyempurnakan ini? Menyempurnakan ini setelah diciptakan langit dan bumi, kemudian dilengkapi dengan tanaman, dilengkapi dengan hewan-hewan, dilengkapi dengan air yang sudah dibersihkan, yang namanya air hujan, yang asalnya air asin dari laut, gitu ya. Itu semua adalah untuk menyempurnakan nikmat lahir. Dan kemudian ada nikmat batin berikutnya, adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan yang tidak terlihat oleh dohir, tidak terlihat oleh mata. Kesehatan sebagai contoh, terlalu sulit bagi kita untuk menahan diri untuk tidak mendapat ujian sakit. Tetapi bagaimana kita menyikapi sakit, itu yang diukur oleh Allah. Yang diukur oleh Allah adalah ketika kita diberi sebuah beban atau sebuah tantangan. Apa reaksi kita? Itu yang diukur oleh Allah. Nah, diteruskan di sini, dan di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, gitu ya. Di sini dituliskan filahi bil ghairi ilmi, gitu. Membantah tentang Allah. Di sini ditambahkan oleh penafsir keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk hudan wala kitabin munir. Jadi wala kitabim munir, kalau dibacanya begitu, kalau di dalam terjemah wala kitabin munir, yaitu kitab yang memberi penerangan. Jadi walaupun sesudah kita belajar, sesudah kita belajar kauliyah tadi dengan ayat 43-49 membaca Al-Quran dan kita mengerti, kemudian sekarang dengan ayat ke-20 di surat Al-Luqman bahwa kita membaca kauniyah, membaca langit, membaca bumi, membaca pergerakan bulan, membaca pergerakan matahari, membaca sikap dari tubuh menghadapi penyakit, menerima makanan, membuang kotoran, semua proses sel tubuh dipelajari semua itu. Secara lahir kita kemudian disempurnakan karena kita bisa menerima kenikmatannya. Secara batin juga kita bisa menerima karena kita juga bisa mendapatkan segala macam hal termasuk keimanan. Tetapi kemudian ternyata Allah sudah mengingatkan, di antara kalian, hai manusia, tetap aja akan yang membantah. Membantah bukan tanpa ilmu. Mungkin ilmu duniawinya ada, yaitu yang biasa kita sebut sebetulnya bukan ilmu duniawi. Ilmu kauniyahnya ada. Tetapi kemudian tanpa dikonek dengan ilmu kauliyah yang ada di dalam kitab, di dalam Al-Quran. Maka dia akan lepas. Akan kemudian menjadi orang yang tidak menerima petunjuk dari Allah. Karena akan ada penolakan di dalam hati. Jadi bukan berarti bahwa
orang yang berilmu itu pasti akan dekat dengan Allah. Banyak sekali para ilmuwan yang jauh dari Allah, padahal dia sudah mengenal kauniahnya. Tapi juga disayangkan, banyak orang-orang soleh yang membaca Al-Quran, yaitu kauliyahnya dengan sangat fasih, mengertinya juga sangat fasih, tapi tidak dipahami dengan baik. Karena apa? Tanda kutip, otaknya itu tidak cukup ilmunya untuk memahami karena tidak diasah untuk mengenali kauniah. Nah, oleh karena itu, keberadaan ilmu yang ada di universitas, di sekolah, matematika, fisika, ilmu pengetahuan lainnya, termasuk ilmu sosial dan sebagainya, itu ketika dikonek dengan ilmu yang ada di kauliyah, yang ada di Al-Quran, maka akan dahsyat sekali menguatkan keimanan kita dan kepercayaan kita kepada Allah. Jadi saya mengingatkan kepada diri kita semua di sini, mulailah memasuki mengerti isi Al-Quran. Setelah kita berpuluh-puluh tahun mengerti ilmu pengetahuan yang ada di kelas, yang ada di kuliah, yang ada di kauniyah, yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di tubuh kita, yang ada di sekeliling kita, tetapi juga ilmu yang ada di dalam Al-Quran yang berupa kauliyah, kita pun harus mengerti. Nah, mari kita lihat mengapa itu harus dilakukan. Kalau kita lihat dari proses umur misalnya, kita tahu bahwa semua kita mengalami balita dulu, kemudian menjadi anak, kemudian menjadi dewasa, dan kemudian pasti tua seperti kita-kita. Mungkin kalau sudah mulai dicabut beberapa kenikmatan dari Allah, mulailah uzur, jalan mulai susah, rambut mulai putih, mata mulai buram, gigi mulai rontok, kulit mulai mengkerut, mulai uzur sebagai pertanda, begitu. Semua akan mengalami proses ini. Tidak ada yang seumur-umur dia balita. Tidak ada yang seumur-umur itu menjadi anak. Pasti dia harus dewasa, harus mengatur dirinya sendiri, harus memimpin, harus melakukan sesuatu. Malah kalau sudah mulai tua, harus mampu mengayomi, harus bijak, dan seterusnya. Kemudian tidak terasa, kita sudah mulai uzur, yang kemudian kita mungkin harus dituntun oleh anak kita, oleh yang dewasa, oleh yang balita. Jalan sudah susah, makan harus disiapkan, kadang-kadang masukkan ke mulut dengan sendok oleh anak kita, dan sebagainya. Secara proses ini pasti terjadi. Dan lihat dari umur. Mari kita lihat dari pendidikan. Tidak ada yang langsung purna atau pasca. Pasti kita mulai dari SD dulu. Masuk SMP, SMA. Masuk sarjana. Ada yang diberi kelebihan untuk mulai masuk ke pasca sarjana. Malah sampai melebihi pasca sarjana dengan pengetahuannya sampai ke purna. Oleh karena itu di dalam proses pendidikan pun ada prosesnya. Tetapi tentunya ya jangan berhenti di SD terus. Jangan berhenti di SMP. Kadang juga jangan sampai di sarjana. Teruskan. Tanpa harus sekolah tentunya. Kalaupun sudah jadi sarjana, kemudian mengenali apa ilmunya di tempat pekerjaan, dia akan menjadi pasca. Walaupun bukan menyandang gelar MSc, MBA atau apapun. Tapi pasca. Karena dia mengembangkan ilmu pengetahuannya. Malah suatu hari bisa jadi purna, di mana kita justru bisa memberi kepada orang lain kebijakan-kebijakan dari ilmu tersebut. Menjadi pembimbing, menjadi pembina, menjadi pengayom kalau sudah purna dalam pendidikan, begitu. Oleh karena itu kalau dalam proses menyanyi di universitas, purna itu adalah sudah jadi guru besar. Di situ sudah mampu memberikan sesuatu kepada orang lain karena sudah mengerti core-nya, karena dia sudah pasca, dia sudah lewat sarjana, dia sudah mengerti apa-apa yang utama dan apa-apa yang paling penting, begitu. Itu dilihat dari pendidikan. Tapi mbok ya jangan tetap duduk di SD, tidak menambah ilmu, duduk tetap di SMP, tidak menambah ilmu dan seterusnya. Itu jangan. Berikutnya juga dari perilaku. Mari kita lihat perilaku kita. Kalau perilaku kecil waktu saat kita kecil atau di level SD, kalau pendidikan, kalau umur di level balita, maka apa yang harus dilakukan adalah contoh. Anak-anak mencontoh ibunya, para murid mencontoh guru-gurunya, apa yang diucapkan. Jadi sekarang misalnya
Di kelasnya Pak Hendy itu kita mencontoh saja. Misalnya mencontoh menghafal Bijarit dengan lagu misalnya. Bidengankah seperti. Nah itu adalah di levelnya balita. Di levelnya SD. Tapi harus dilakukan. Karena kita harus mengenal KSDU, kosakata di dalam Al-Quran yang banyak diulang. Dan itu jumlahnya banyak, bisa 70-80%. Di level ini dipelajari. Tapi nanti mulailah masuk ke level anak, level SMP, yaitu level taklid. Jadi apa yang diucapkan oleh guru, oleh ustadz, oleh walas, yang digariskan oleh para ustadz, para ulama, kita ikutin. Kalau ulama A saya percaya, ya ikutin aja apa kata dia. Ikutin aja, itu namanya taklid. Tapi kemudian berikutnya kita mulai masuk ke tadabbur. Kita mencoba mempelajari sendiri. Kata Pak Ustadz itu, benarkah itu? Dari manakah itu? Asalnya dari mana? Sumbernya apa? Ayatnya mana? Hadisnya mana? Mulai tadabbur. Kalau sudah mulai tadabbur, lama-lama kita memiliki banyak sumber, banyak resource, banyak kitab yang kita baca. Kita mulai mengkomparasi, membandingkan mana yang kemudian kita bisa terima dengan akal yang level kita yang Allah berikan pada kita. Kita ambil yang terbaik, bukan berarti yang lain itu jelek, tetapi yang terbaiknya dapat kita ambil, kita komparasi. Sampai kita memahami sebuah kemazhaban tertentu, sampai kita bisa memahami bahwa, oh saya percaya bahwa ini adalah bulat ini, titik. Itu sudah memahaminya dalam bentuk mazhab. Itu perilaku misalnya, seperti itu. Nah di dalam kehidupan keseharian juga proses ini terjadi. Bagaimana dengan keterampilan? Keterampilan juga sama. Ketika kecil paling kita bisa berbicara. Gitu. Berbicara. Allah berikan kepada anak bayi sekalipun yang tidak mengerti bicaranya apa, tapi dia sudah mulai bicara. Walaupun ibunya lama-lama mengerti yang dimaksud bayinya tersebut. Bicara. Kemudian berikutnya ketika dia mengeluarkan sesuatu berupa bicara, disempurnakan proses bicara. Ada ini, budi, ibu, bapak, dia mulai bisa mengatakan bapak, ibu, mi, nenek, dan sebagainya, mulai mengerti. Kemudian berbicara mengenai benda dan sebagainya. Ini gelas, mimi, minum, susu, dan sebagainya. Barulah kemudian berbicara itu prosesnya keluar, baru proses ke dalam, yaitu membaca lewat pintu mata. Membaca, belajar. Mulai belajar A, ba, ta, sa kalau hijaiyah. A, B, C, D kalau itu adalah pelajaran membaca di kelas SD, SMP. Mulai belajar membaca. Tetapi belum mengerti, hanya membaca saja. Berikutnya akan ada level mengerti apa yang dibacanya. Maksud dari bacaan dalam bentuk kalimat dimengerti. Kalau sudah mengerti bacaan, level berikutnya memahami. Paham yang dimaksud rumus ini, paham yang dimaksud formula ini, paham yang disebut aksi reaksi ini, kalau itu kedokteran, kalau itu farmasi, kalau begini maka begitu, sudah paham. Kalau kemudian ilmu sosial, kalau begini akan begitu, kalau reaksi masyarakat begini akan begitu, kalau emosi masyarakat begini akan begitu, itu paham. Barulah kemudian akan diberi manfaat kalau kita sudah paham. Kita akan memberikan manfaat. Setiap kita berucap, setiap kita berjalan, setiap kita berperilaku, setiap kita bicara, setiap kita memberi wejangan, menjadi manfaat bagi orang lain. Maka jangan cuma bicara, jangan cuma baca, pasif membaca buku, pasif membaca kitab, mulai naik mengerti, mulai memahami, dan sampaikan kepada orang lain dalam bentuk manfaat. Baik secara mulut, atau secara perbuatan memberi contoh, atau secara langsung, secara fisik membantu. Ada tetangga yang lemah, kita bantu, kita jadi manfaat. Ada masjid yang kotor, kita ikut membersihkan, menjadi manfaat. Ada gorong-gorong di belakang rumah kotor, kemudian kita ikut membersihkan. Ada tetangga yang kurang mengerti, kita kasih pengertian. Ada orang yang meninggal belum membagi waris, kita kasih tahu bahwa waris itu perlu dibagi dengan cara seperti A, B, dan sebagainya. Faraidnya dipelajari. Banyak sekali manfaat yang bisa diberikan bagi orang yang paham. Bagi orang yang mengerti, yang tentunya diawali dengan baca dan diawali dengan bicara.
Nah, oleh karena itu, jangan cuma bicara kalau di dalam terampil, jangan cuma membaca tahsinnya yang baik, panjang pendeknya yang baik, menyerupai orang Arab berbicara. Kalau dho harus ditekan ini, kalau sin harus ditempeli dan sebagainya. Itu hanya bagaimana cara membuat mulut kita seperti mulut orang Arab. Boleh, tapi cuma sampai bicara. Berikutnya kita harus naik sampai membaca. Setelah membaca kemudian mengerti, kemudian memahami dan memberi manfaat. Nah, dari proses ini pertanyaannya, di mana posisi kita mengenali Al-Quran? Apakah sudah di level manfaat? Karena saya sudah membaca Al-Quran dan mengerti dan paham dan kemudian bisa memberi pada orang? Atau sudah level paham tentang isi-isi Al-Quran? Atau sudah mengerti, tadi yang seperti Pak Henry Dianto sekarang sedang lakukan, mencoba mengerti, apakah cuma hanya bisa membaca? Begitu. Mari kita lihat. Kalau itu sudah dilakukan, kalau itu kita sudah bisa membaca, kita mulai masuk ke level bagaimana memahami isi ayat Al-Quran. Di dalam sebuah surat, terdapat beberapa ayat Al-Quran. Begitu. Dari yang sangat pendek yang cuma 4 ayat sampai yang panjang 286 seperti surat Al-Baqarah. Di dalamnya banyak ayat. Tetapi dalam surat tersebut akan terdapat beberapa inti. Inti itu tidak selalu dalam satu surat itu satu inti. Misalnya surat Al-Baqarah tentang sapi betina, tidak berarti isinya menjelaskan aja tentang sapi, tidak. Atau berbagai jenis sapi sampai ada sapi betina, tidak. Itu hanya serangkaian ayat, beberapa belas ayat yang menceritakan tentang bagaimana sapi betina harus dipotong, kemudian ditolak, ditanya dan sebagainya. Karena yang namanya orang kafir itu sebetulnya tidak mau dengan cara bertanya. Itu serangkaian belasan ayat tentang sapi betina diambil menjadi judul dari ayat tersebut. Anisa itu tidak berarti semua berbicara tentang wanita. Di situ juga banyak hal-hal tentang hal lain. Hanya ada sebagian di situ tentang wanita dan seterusnya. Termasuk misalnya surat Al-Mulk, kerajaan. Apakah isinya berupa kerajaan yang 15 ayat tadi itu? Apakah isinya semua menjelaskan kerajaan? Siapa raja, siapa anak raja, bagaimana raja berperilaku? Apakah seperti itu? Ternyata tidak. Kita lihat dalam satu surat itu ada beberapa ayat di mana ayat-ayat tersebut ada yang inti. Tetapi ayat yang inti itu selalu dilengkapi dengan ayat lain berikutnya seperti tadi saya contohkan, ada keterangan. Satu inti ada keterangan 1, ada keterangan 2, keterangan 3 dan seterusnya. Inti yang kedua ada keterangan. Inti ketiga demikian juga. Tetapi kemudian keterangan itu bisa berupa contoh masa lalu, contoh masa yang akan datang, contoh di akhirat, di surga dan sebagainya. Orang yang berperilaku ini mendapatkan pahala, mendapatkan azab dan sebagainya, itu masa datang. Masa lalu itu misalnya ketika contoh-contoh di masa ketika ada Nabi Nuh, kemudian contoh ketika zaman Nabi Musa, ketika dan seterusnya masa lalu diceritakan. Begitu. Sehingga di dalam Al-Quran, di dalam bahasa Arab, dipisahkan antara kata kerja masa lalu, yaitu fi'il madi, dengan kata kerja masa datang atau hari ini, fi'il mudhari. Dipisahkan pula dengan kata kerja perintah, fi'il amr, atau juga kata kerja perintah negatif, seperti fi'il nahyi. Begitu. Dipisahkan. Nah, itu adalah keterangan-keterangan. Di dalam keterangan juga ada yang berupa analogi. Ada lupa kiasan, ada juga perumpamaan. Ada perumpamaan, ada kiasan, ada analogi dan sebagainya di dalam keterangan. Nah, bagaimana cara mengenalinya? Mari kita lihat. Al-Quran yang sudah tadi memiliki inti dan berbagai keterangan tadi, itu adalah ayat kauliyah kita sebut, yaitu apa-apa yang dikatakan Allah.
Allah berucap, Allah berfirman. Maka di dalam Al-Quran tulisan kola itu sering banyak sekali. Kola berkata, siapa? Allah. Diterjemahkan bahasa Indonesia berfirman kalau Allah. Apa-apa yang dikatakan Allah kepada Rasul kita Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kemudian setelah diterima oleh Rasul, disampaikan kepada para sahabat, kemudian para sahabat menuliskannya. Ada yang di kertas, ada yang di pelapah pohon, ada yang di berbagai macam alat, media. Tetapi nanti setelah Rasul tiada, kemudian di zaman Utsmani, kemudian disitulah sahabat Utsman itu mengkompil, mengumpulkan, menyusun dengan baik yang kita sebut Mushaf Utsmani sekarang. Kemudian dilengkapi dengan harokat agar enak didengar, agar cocok dengan mulut orang Arab. Dipelajari di situ ilmu tahsin dan seterusnya. Begitu. Tetapi Al-Quran yang disebut ayat kauliyah itu hanya apa-apa yang diucapkan, yang difirmankan Allah. Nah, apa yang diucapkan oleh Rasul nanti ada yang kita sebut sebagai hadis. Hadis itu cerita. Apa ceritanya? Cerita apa-apa yang dikatakan dan diperbuat Rasulullah. Jadi dikatakan, Rasul berkata, ditulis. Itu namanya hadis. Rasul melakukan A, si B yang melihatnya. Itu ditulis. Apakah Aisyah melihat? Apakah sahabat melihat? Ditulis. Itu namanya hadis. Dikumpulkan oleh para periwayat tadi. Dikumpulkan. Kemudian berikutnya setelah sekian ratus tahun kemudian oleh Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Bukhari, Muslim dan seterusnya ditelaah kembali itu, dikumpulkan, ditulis ulang. Tetapi sambil diperiksa, apakah ini termasuk sahih, apakah dhaif? Dhaif itu tidak berarti salah. Dhaif itu diragukan karena periwayatnya misalnya tidak nyambung atau periwayatnya dikenal tidak amanah gitu ya, dan seterusnya ada satu nyelip dan seterusnya. Jadi kumpulan yang ada di Muslim, Bukhari, Ibnu Majah, Abu Daud, boleh saja kemudian coba kita pikirkan apa ini yang benarnya yang dimaksud dengan yang dikatakan yang dituliskan Muslim. Boleh. Itu namanya ijtihad bagi kita. Tapi tentunya saudara tidak cukup dengan membaca satu Muslim, satu Bukhari, baca yang lain, baca Al-Qur'annya. Tapi Al-Qur'annya kan harus mengerti. Balik lagi tadi, mulai dengan mengerti. Itu walaupun pada umumnya hadis dibuat dalam tanda kutip itu namanya Arab gundul. Itu bisa kepleset kalau tidak mengerti membaca Al-Qur'an. Mulai mundur lagi. Oh ternyata kunci dari kunci semua adalah kita harus mengerti menerjemah Al-Qur'an. Itu kuncinya. Sebelum kita masuk ke hadis dan sebagainya. Atau bisa melengkapi ketika kita membaca hadis, membaca kitab, membaca apapun. Oleh karena itu, kelengkapan dari kita mengetahui ayat-ayat kauliyah dilengkapi dengan hadis. Oke lah, saya kan sudah ujur nih, udah nggak sempat. Minimal saudara membaca dari tafsir atau terjemah Al-Qur'annya. Minimal saudara sering membuka hadis yang sudah tersedia, yang sudah disisir oleh Muslim, oleh Bukhari. Itu biasanya Muslim dan Bukhari itu yang paling dapat dipakai. Banyak sekali hal-hal yang sudah lebih bersih dibanding Ibnu Majah, Abu Dawud dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, kalaupun saudara sudah membaca kauliyah, yaitu di Al-Qur'an, kemudian membaca apa yang dikatakan Rasul dan apa yang dibuat Rasul, apa yang terjadi? Kalau ada yang dikatakan Allah itu ada di dalam Al-Quran, apa yang dikatakan dan diperbuat Allah itu, yang diperbuat Rasul itu ada di dalam hadis, maka apa dong yang diperbuat Allah, di mana kita bisa lihat? Ternyata yang diperbuat Allah itu dapat kita lihat di ilmu kauniyah. Apa itu kauniyah? Ayat-ayat Allah dalam bentuk benda.
Allah menciptakan langit, bumi, bintang, bulan, tubuh manusia, sungai, air, dan sebagainya. Dalam bentuk kejadian. Ada siang, malam, berputarnya bulan, berputarnya matahari. Ada naik turunnya air, turun karena hujan, naik karena panas. Ada gravitasi, ada penciptaan dari air, dari tanah. Jadi tumbuhan dengan tanah, jadi manusia. Dan seterusnya itu penciptaan. Termasuk penghancuran. Ada gunung jadi tanah, jadi pasir. Kemudian jadi manfaat, jadi sungai. Di dalam proses perubahan. Dengan sistem dan aturan yang sangat unik. Yang kalau manusia mempelajarinya, betapa kita ini sangat kagum kepada pencipta yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak punya rambut. Bagaimana rambut bisa tumbuh dari seonggok lapisan kulit di kepala yang cuma tipis? Dari mana bisa munculnya kekuatan rambut? Bisa fleksibelnya rambut bengkok tapi tidak patah? Bagaimana caranya rambut berwarna jadi hitam? Bagaimana berubah warna jadi putih? Bagaimana rambut yang kemudian yang tumbuh tadi bisa memanjang, nyambungnya di bagian bawah? Tetapi rambut-rambut tertentu tidak bisa lebih panjang daripada rambut kepala. Misalnya, rambut di kaki, rambut di tangan, yang disebut bulu, nggak bisa lebih panjang. Bagaimana proses ketika kecil ada hidungnya kecil, nah namanya juga anak kecil, anak bayi. Makin dia besar hidungnya tambah panjang. Tapi ketika sudah mulai dewasa seperti kita, tidak pernah bertambah panjang lagi. Makin panjang umur, panjang hidung, tidak. Itu semua adalah proses sel yang sudah diatur sistemnya yang sangat unik dari Allah. Gak mungkin manusia bisa memahaminya karena apa? Otak manusia terlalu kecil dibanding apa yang telah disediakan Allah. Nah, membaca kaunnya baru satu rambut, baru kulit, baru mata. Itu rambut, nanti dokter sendiri, dokter rambut namanya. Mata, dokter mata sendiri. Leher, dokter THT sendiri. Internis, dokternya sendiri. Kulit nih yang suka dipakai ibu-ibu, dokter kulit. Itu dokter tersendiri keahliannya. Bagaimana membuat kulit itu terbentuk kembali kulit yang baru. Dengan memakan ini, memakan itu, pakai stem cell dan sebagainya. Silahkan. Itu semua dipelajari. Bagaimana caranya? Itu adalah semua ilmu kaunnya. Sampai bagaimana mengobati yang gagal ginjal, yang paru bermasalah, yang jantung bermasalah. Tidak lagi pakai obat, pakai ilmu, pakai yang baru, nanoteknologi, ilmu stem cell, ilmu pengembangan dari sel-sel tubuh. Sehingga dia bisa terperbarui sakitnya dan sebagainya. Itu semua adalah karunia. Artinya siapapun yang belajar di sekolah, di universitas mempelajari karunia, silahkan, karena kalau itu karena Allah, didasari keimanan, dicampur pengetahuan yang sebelah kiri tentang Al-Quran yang difirmankan oleh Allah, maka akan dahsyat keimanan kita. Akan dahsyat keimanan kita. Maka setelah kita tahu bagaimana bintang dan bulan itu begitu serasi, tidak pernah bertabrakan, bagaimana tadi tumbuhnya rambut, maka kita akan mengucap ketika sholat tadi subuh misalnya, mengangkat tangan, Allahu Akbar. Kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu artinya aku maha kecil ya Allah, aku maha kecil ya Allah. Tidak ada dasar saya untuk bersombong diri, tidak ada. Karena Allahu Akbar itu artinya bahwa kita ini kecil ya Allah. Jadi ucapkan Allahu Akbar itu dengan lirih, dengan kerendahan hati. Bukan mengepalkan tangan, mengatakan Allahu Akbar dengan emosi. Bukan. Allahu Akbar itu masuk ke dalam dada, ke dalam hati. Dengan mengucap itu dengan tenang, mulailah kita sholat. Allahu Akbar. Tuh. Begitu cara menikmatinya. Banyak ada ilmunya. Pelajaran sholat khusyuk dengan cara ini, metode itu. Tapi kalau hatinya, dadanya. Seperti yang tadi dikatakan di dalam surat Ad-Dariyat. Kalau dadanya tidak diberi ilmu. Baik itu kauniyah maupun kauliyah. Yang dilengkapi dengan hadis-hadis. Maka tentunya akan sulit. Tetapi kalau kita mengenali kauniyah dengan kauliyah. Dengan hadis-hadis yang cukup.
maka tentunya dengan sendirinya kekhusyuan akan dengan datang sendiri. Khusyuk itu bukan berarti dicubit sedang sholat tidak terasa. Khusyuk itu ketika ada kompor meleduk kita tidak sadar. Khusyuk itu bukan berarti bahwa pintu diketuk ada tamu kita tidak dengar. Kalau ada tamu boleh ucapkan subhanallah. Kalau dia tetap mengetuk berarti dia tidak mengerti. Kita hentikan sholat, kita bukakan pintu, suruh duduk, kita ulangi kembali sholat. Begitu Rasul mencontohkan. Ketika ada cucunya kemudian tergeletak nangis, dia pangku dulu dan seterusnya dan seterusnya. Dari mana ilmu itu semua? Belajar. Dari apa? Membaca hadis, membaca Al-Quran, kauniyah dan seterusnya dan seterusnya. Ambil kepemahamannya, ambil intinya, kemudian jadi manfaat bagi diri kita minimal, bagi orang lain. Nah, balik lagi. Kauniyah itu yang pernah diperbuat Allah itu sangat kurang dimiliki oleh teman-teman kita yang ustadz. Mohon maaf, para ustadz lulusan pesantren ilmu kauniyahnya sangat sedikit. Sehingga terjadilah keributan-keributan. Contoh hari ini masalah hisab. Sampai tidak berujung sebagai contoh. Gitu. Tapi kemudian kauniyah juga ternyata terlalu dimiliki oleh orang-orang tidak punya keimanan. Tidak akan memberi manfaat secara barokah kepada manusia. Dia memberi manfaat secara fisik, tapi tidak secara batin dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kombinasi kauniyah dan kauliyah yang kita pelajari itu akan sangat memberi manfaat. Di dalam Al-Fussilat ayat ke-53 dikatakan, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda atau kekuasaan. Kekuasaan siapa? Kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri. Seperti yang tadi saya sudah contohkan. Pada diri kita, pada bumi, pada pepohonan, pada alam semesta. Sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Maksudnya Fussilat ini mengatakan bagi mereka yang mempelajari kauniyah, itu menguatkan tentang kauliyah, tentang keimanannya. Itu. Al-Quran itu benar. Maka dikatakan tiadalah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Artinya bahwa apakah saudara itu mau mencari saksi lain bahwa Allah itu benar? Allah itu sudah menyampaikan dengan detail di dalam Al-Quran. Pertanyaannya balik lagi, detail di dalam Al-Quran seperti apa? Gitu ya. Oleh karena itu tadi kita pelajari. Setiap surat itu sebagai saya contohkan untuk hari ini, supaya tidak terlalu panjang, saya ambil juga surat Al-Mulk yang pendek. Surat yang diterjemahkan sebagai diberi judul Kerajaan. Apa intinya? Apa keterangannya di dalam surat Al-Mulk ini? Nah, ini sebagai contoh. Mari kita gali. Contoh. Surat Al-Mulk yaitu yang kedua. Tadi dikatakan oleh Ibu Anis sudah dibacakan. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa, maha pengampun. Di sini ada kunci. Menciptakan mati dan hidup. Siapa? Allah yang menciptakan mati dan hidup. Setelah kita hidup, untuk menguji kamu, Allah itu akan menguji kita semua. Siapa di antara kita yang lebih baik amalnya. Begitu. Dan dia maha perkasa, maha pengampun. Di sini klasifikasinya surat Al-Mulk ayat kedua itu menjelaskan kauniyah. Bagaimana seseorang yang mati jadi hidup, mati lagi, hidup lagi. Akan ada 4. Dari benda mati, dari air, dari tanah, kemudian syariatnya menjadi air mani orang tua kita, kemudian menjadi kehidupan di dalam perut ibu kita, melahir, hidup, besar, kemudian nanti akan mati kembali. Setiap yang hidup akan mengalami mati. Dan itu sudah banyak contohnya, miliaran manusia mati. Miliaran pohon mati, miliaran hewan mati. Masa kita tidak percaya bahwa kita akan mati? Nah, tapi sesudah mati Allah katakan akan dihidupkan kembali. Akan ada 4 tahap. Harus percaya dong kita bahwa kita akan dihidupkan. Karena bukti yang mati juga ada. Bukti yang mati dihidupkan juga ada. Contoh tadi misalnya dari awal step 1 mati jadi hidup. Itu terbukti. Hidup jadi mati. Sudah banyak contohnya.
Maka proses ketiganya, keempatnya, dari mati nanti akan hidup, masa kita tidak bisa percaya, kata Allah. Itu dalam surat yang lain dikatakan begitu. Tidak cukupkah kami menjelaskan bahwa kalian akan pernah dihidupkan dan kemudian dimatikan? Tidak percayakah bahwa kalian akan dihidupkan oleh Allah di kemudian hari? Itu di ayat yang lain. Kan gitu. Jadi ilmu kedua itu tentang kaunia, tentang penciptaan. Tentang bagaimana menghidupkan yang mati. Gitu. Kemudian disambung di dalam Al-Mulk yang ketiga, yang menciptakan 7 lapis berlapis, 7 lapis langit berlapis-lapis tuh. Allah sudah mengatakan ada 7 lapis langit. Bagaimana ya pengetahuan? Sampai detik ini langit pertama pun belum ketemu. Yang ceritanya ada galaksi Andromeda, galaksi Bima Sakti, itu pun baru diteropong dengan Hubble. Yaitu dengan teropong yang dipasang di luar angkasa. Kalau teropong dari bumi tidak akan sampai. Hanya kelihatan aja bintang-bintang bertebaran. Kalau kita di bagian negara subtropis akan bisa melihat galaksi. Bintangnya miliaran gitu ya. Tetapi hanya terlihat. Kita tidak bisa sampai ke sana. Sampai detik ini teknologinya belum nyampe. Otak manusia belum disiapkan oleh Allah untuk mengerti bagaimana pergi ke sana. Masih menggunakan pesawat, masih menggunakan roket yang sangat terbatas jangkauannya. Sekarang baru sampai mau menuju Mars, itu pun tanpa awak. Kalau dengan awak baru sampai ke bulan, begitu. Itu 7 lapis langit kata Allah. Wah, non jauh di sana yang belum kita jangkau. Tapi kita harus yakin bahwa itu ada. Walaupun otak kita belum nyampe. Nah, ini kaunia. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang. Tetapi apa yang ada di langit dan bumi, yang ada di kepala, yang ada di tubuh, yang ada di tanah, yang ada di bumi ini, semuanya adalah seimbang. Setiap penciptaan Allah akan seimbang. Maha pengasih Allah itu. Siapapun yang kafir, yang beriman, semua akan dikasih oleh Allah dengan sangat seimbang. Maka Allah katakan, maka lihatlah sekali lagi. 2 kali itu. Pertama lihat, berikutnya lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Artinya menantang kita. Lihat dan lihatlah. Kalau di universitas itu namanya research. Lihat dan lihatlah. Sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, 400-an kali gagal. Padahal menemukan yang baru, bukan kegagalan. Tidak selalu tujuan dari riset berakhir dengan sebuah keberhasilan sesuai dengan tujuan. Sebagai contoh, bahwa kita mencari supaya lem itu nempel. Caranya ada sesuatu yang viskositas tinggi, fungsi waktu kena hidrasi, dia jadi keras, jadilah nempel, namanya lem. Dicarilah ilmu supaya ketemu lem yang cepat. Muncullah ada lem-lem yang cepat, yang 5 detik, yang 7 detik. Ada juga lem yang kalau dicampur yang putih dan yang hitam menjadi sangat kuat, bisa ngelem besi. Ada juga. Tapi ketemu lem yang dalam risetnya tidak pernah keras, tidak pernah nempel permanen, tapi nempel, tapi tidak permanen. Muncullah namanya post-it yang sekarang ibu kalau mau nulis pakai kertas kuning ditempel di kulkas, ditempel di kertas, memberi halaman di Quran dan di hadis, ini ditulis, ditempel. Itu adalah pertamanya penelitian yang gagal. Mencari lem tapi tidak pernah nempel keras permanen. Nempel ya nempel tapi tidak pernah keras. Penelitian itu bisa seperti itu. Tetapi semua memberi manfaat. Allah sudah siapkan penciptaan benda seperti itu. Begitu. Maka Allah katakan, lihat dan lihatlah sekali lagi. Jangan bosan. Riset dan risetlah. Begitu. Di dalam Al-Mulk keempat dikatakan, kemudian ulangi. Berapa kali nih? Lihat, lihatlah, ulangi. Berarti sudah yang ketiga nih. Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi. Kemudian di situ diteruskan sekali lagi. Dan sekali lagi 4 kali Allah memerintahkan. Mau lihat, lihatlah, ulangi sekali lagi. Dan sekali lagi 4 kali. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Artinya kembali kepadamu, kamu akan mengambil kesimpulan kepada dirimu bahwa tidak akan ada yang cacat yang diciptakan Allah di dalam penciptaannya.
Walaupun kalian sudah sangat letih. Ini Al-Mulk 2, 3, dan 4 tentang karunia. Nah, mari kita lihat berikutnya. Keterangan tentang karunia tersebut ternyata ketika dibaca nanti diteruskan di ayat kelima, nanti di ayat ke-15, di ayat ke-19, ayat ke-23, ayat ke-24, semua adalah keterangan tambahan tentang karunia semuanya. Di dalam surat Al-Mulk yang judulnya kerajaan. Tuh. Mari kita teruskan. Bagaimana Al-Mulk yang ke-6? Ternyata isinya tentang neraka. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam. Jahanam itu salah satu neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, bahwa yang namanya jahanam, yang namanya neraka itu sangat buruk. Sehingga sulit digambarkan untuk anak-anak yang masih level SD, yang masih level madrasah. Digambarkanlah nanti disetrika punggungnya, dipotong tangannya, dipanjangkan lidahnya, dipotong lidahnya, memanjang lagi, dipotong lidahnya, dibakar, kemudian tangan yang sudah terbakar akan diberi perasa lagi, dikembalikan kulitnya, dibakar lagi, dan seterusnya. Hanya mau menunjukkan bahwa itu tempat yang buruk. Bila perlu dikasih air minum bukan air panas, tetapi dari tembaga yang bergejolak. Dikasih makanan pun, jakun adalah sebuah gambaran makanan yang berduri, yang tidak enak dan sebagainya dan sebagainya. Hanya untuk menunjukkan kenyataannya nanti di neraka seperti apa. Wallahu alam. Karena otak manusia tidak akan mampu untuk mencernanya. Gitu. Ini neraka. Cerita tentang neraka. Bagi siapa? Bagi mereka yang ingkar. Nanti diteruskan. Di ayat ke-7-nya, ayat ke-8, ayat ke-9, ke-10, malah sampai ke-13 berantai. Itu semua mendukung, menjelaskan tentang neraka sampai ke-14. Semua itu sampai ke-14. Neraka. Penjelasannya didetilkan, dicontohkan, dikiaskan tadi itu. Diumpamakan. Banyak di situ, dianalogikan. Begitu. Mari kita lihat, ke-16 ada apa? Ternyata itu berisi ancaman. Kalau tadi tentang karunia, tentang ketawidan, kemudian baru tentang jahanam bagi mereka yang ingkar, baru diancam oleh Allah. Sudah merasa amankah kamu? Itu ditanya. Di Al-Mulk 16 itu. Bahwa dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang. Artinya bahwa nggak usah takut, kalian akan aman kalau Allah menghendaki aman, tapi juga Allah akan membuat kalian tidak aman kalau Allah menghendaki. Jadi pertanyaannya, merasa amankah kamu? Gitu. Bahwa Allah bisa membuat kesenangan, tapi juga bisa membuat kesusahan kepada kamu. Begitu. Di dalam surat Al-Mulk ayat ke-16 ini isinya adalah ancaman. Merasa amankah kamu? Nah, sekarang kita sudah seumuran begini. Apakah kita sudah yakin kita ini aman nanti di akhirat kelak? Husnul khotimah. Husnul khotimah diterjemahkan oleh sebagian para ustadz sahabat-sahabat saya. Apabila ketika meninggal dia dalam posisi baik. Ketika ada orang sedang sholat kemudian meninggal, wah dia husnul khotimah. Wallahu alam. Kalau dosanya begitu besar sebelumnya. Ketika ada orang mau meninggal, mengucap la ilaha illallah. Sehingga kita disuruh membaca la ilaha illallah 1000-an kali. Supaya ketika meninggal kita mengucap la ilaha illallah. Apakah itu husnul khotimah? Husnul khotimah itu setelah kita mengerti begitu banyak Al-Quran dan hadis kita baca. Yaitu timbangan pada saat kita meninggal. Sudah posisi ke kanan. Sudah posisi berat ke hal yang positif. Bukan berarti kita tidak berdosa. Kita punya berdosa timbangannya itu di sisi sebelah kiri. Tetapi yang kanannya lebih banyak. Ketika dijumlahkan di hari akhir ketika kita meninggal. Posisi kita sudah di kanan. Jangan terlalu banyak menambah sebelah kiri. Sehingga ketika meninggal, timbangan kita sebelah kiri. Bukan disebabkan oleh hanya satu ucapan. Bukan disebabkan hanya pada satu posisi. Tetapi pada proses selama kita hidup. Itu semua dihitung oleh Allah. Dan dihisab oleh Allah. Dan dihisab digambarkan nanti di Siratal Mustaqim. Kita berjalan seperti benang
rambut yang dibagi 7. Kalau kita tergelincir masuk neraka, kalau kita bisa lewat kemudian kita ini masuk ke dalam surga. Itu gambaran kiasan. Kenyataannya hari ini Allah sudah menghisap kita. Detik ini Allah sudah menghisap kita. Detik ini Allah sudah tahu bahwa kita ini berat ke kanan atau ke kiri. Sehingga Allah bisa memberikan tambahan ujian pada kita untuk menguji supaya apakah kita tambah ke kanan atau tambah ke kiri. Allah sudah tahu posisi kita hari ini masuk neraka atau masuk surga kalau hari ini kita meninggal. Hitungan Allah itu terus dilakukan secara real time. Kalau saudara punya CCTV, saudara bisa lihat di mana saja. Saudara bisa lihat di HP. 24 jam bisa terlihat, bisa diulangi lagi. Apalagi Allah. Bukan hanya 24 jam yang Allah lihat. Sepanjang umur kita Allah punya datanya. Berupa rekaman, berupa kegiatan kita, berupa suara, berupa visual. Dan disimpan oleh Allah dan kemudian diperhitungkan, dihisap. Sejak hari ini hisap sudah dilakukan oleh Allah. Begitu. Itulah contoh bagaimana Allah mengatakan, sudah amankah kamu? Apakah kamu siap untuk husnul khotimah? Kan begitu. Husnul khotimah itu didoakan kepada yang hidup. Semoga kita husnul khotimah. Artinya semoga dapat hidayah kita agar menambah amal-amal ke sebelah kanan. Kalau sudah meninggal, sudah berhenti seluruh amalnya dan itu sudah dihisab. Sudah selesai urusannya. Begitu. Nah, oleh karena itu di dalam Al-Mulk ini dikatakan lagi, atau sudah merasa amankah kamu? Diulangi lagi. Bahwa dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai. Kebalikan daripada 16. 16 itu adalah sebuah keamanan diberikan Allah. Di sini adalah mengirimkan azab. Apakah dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatan itu. Dia sangat, atau Allah itu sangat jelas di dalam Al-Quran itu mengatakannya. Baik yang sesuatu yang merasa kita nyaman, sesuatu yang merasa kita dinyaman, itu semua datang dari Allah. Jangan kemudian atau kebanyakan kita berpikir, ya Allah, hindarkan kami dari cobaan. Ya Allah, tidak. Allah sudah menyiapkan kenikmatan dan cobaan itu kepada kita. Tidak bisa kita menolaknya. Cuma bagaimana kita menyikapi kenikmatan itu. Jangan jadi maksiat. Ya, bagaimana kita menikmati cobaan itu. Jangan sampai kita jadi aral. Allah mengukur reaksi kita terhadap yang sudah Allah siapkan. Tapi jadikanlah kita orang-orang yang mampu menghadapi ujianmu. Jadikanlah kita yang selalu ditolong menjadikan hidayah terus-terusan setiap detik, setiap saat. Begitu. Bagaimana kita menyikapi segala sesuatu. Kata Allah, kalau kita sedang mendapat sesuatu, hadapilah dengan sholat dan sabar. Kan begitu. Hadapi itu dengan sholat dan sabar. Karena itu sudah diciptakan oleh Allah. Bagian siang dan malam. Bagian hujan dan kering. Bagian panas yang dingin. Bagian kenikmatan dan kesulitan. Itu ukuran manusia. Sebetulnya tidak selalu. Menurut si A itu sulit, menurut si B tidak. Duduk di pinggir jalan sambil menikmati orang lewat. Bagi seseorang itu kenikmatan. Bagi orang lain itu adalah siksaan. Yaitu yang nunggu di pinggir jalan. Nunggu mobil angkot tidak datang-datang. Itu siksaan. Tapi justru orang yang baru keluar rumah belajar jalan karena kakinya itu kemarin agak sulit jalan, sekarang sudah bisa jalan, pergi ke pinggir jalan dan kemudian jalan pelan-pelan. Itu kenikmatan tersendiri. Beda. Walaupun kelihatan dengan mata sama-sama orang berjalan di pinggir jalan, hasilnya jadi beda dirasakan oleh orang. Ketika ada kata tanda kutip ujian bagi seseorang, yang lain mengatakan, ya Allah, terima kasih kau telah menguji kami. Mungkin di balik ini saya akan mendapatkan sesuatu pahala ketika kita mereaksinya dengan positif. Nah, begitu. Nah, mari kita lihat. Ternyata tentang ancaman itu bukan hanya di 16 dan 17 saja. Nyambung sampai 18, kemudian ke 20, 21, dan 22. Itu tentang ancaman semua. Keterangan-keterangan ancaman. Kemudian waktu ancaman itu akan tiba dikatakan di dalam Al-Mulk ayat ke-25 dan ke-26. Dikatakan di sini. Dan mereka berkata, kapan datangnya ancaman itu jika kamu orang yang benar? Nah, itu menantang itu. Kepada Rasul begitu dia berkata, kapan datangnya ancaman itu jika kamu orang yang benar? Hei Rasul. Gitu. Katakanlah Muhammad. Nah, begitu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad.
Sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kiamat pada tahun 1500 Hijriah, hati-hati. Ini bertabrakan dengan keterangan Al-Mulk ayat ke-26. Bahwa hanya Allah yang tahu hari kiamat. Walaupun diutak-atik, gatuk, dan sebagainya, matahari aja belum kita datengin, galaksi aja belum kita datengin, belum manusia datengin maksud saya. Itu masih jauh. Allah mungkin dia akan memberikan manfaat keberadaan galaksi kepada manusia. Tapi nanti cucu cicit ke berapa? Ke 10, ke 20, cicit kita ke 300 atau yang mana yang bisa sampai terbang sampai ke Mars, ke Jupiter atau ke galaksi? Wallahu a'lam. Jadi di sini katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah dan hanya akulah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan, yaitu engkau Muhammad hanya pemberi penjelasan. Begitu. Ini tentang waktu ancaman tiba. Nanti tambahannya ada di 27-28. Keterangan tambahannya 27-28. Pertanyaannya, di mana tentang judul kerajaan Al-Mulk itu? Ternyata ada di keterangan umum. Di mana keterangan umum? Di Al-Mulk nomor 1, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan dia maha kuasa segala sesuatu. Itu rupanya yang diambil. Surat Al-Mulk ayat ke-1 dijadikan judul. Judul surat ke-67. Al-Mulk begitu. Tapi di dalam Al-Mulk tadi ternyata tidak ada cerita semuanya tentang kerajaan. Di situ tentang ketauhidan, gitu ya, tentang akan adanya ancaman, tentang adanya neraka dan sebagainya di dalam surat Al-Mulk ini. Begitu juga ada keterangan umum tentang Al-Mulk di bagian depan dan terakhir ada juga Al-Mulk di 29. Katakanlah, dialah yang maha pengasih, kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Al-Mulk pertama adalah tentang kerajaan. Al-Mulk terakhir tentang maha pengasih dan penyayang. Dua-dua awal dan akhir itu keterangan umum. Di tengahnya tadi kita sudah diceritakan tentang neraka. Diceritakan kemudian tentang waktunya akan terjadi. Diceritakan tentang orang yang zalim. Gitu. Jadi yang disebut Al-Mulk ini adalah judulnya tentang kerajaan, tapi di dalamnya maknanya ada beberapa intinya. Kembali lagi ya, di yang 30, terangkanlah kepada jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberi air yang mengalir. Ini juga hal yang umum untuk menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Nah, mari kita lihat petanya kalau surat Al-Mulk itu. Berarti ada 4 inti di dalam surat Al-Mulk, yaitu kauniyah di 234, kemudian ada neraka di 6, ada ancaman di 16 dan 17, dan waktu kejadiannya di 25 dan 26. Tetapi kauniyah 234 itu dilengkapi dengan keterangan di 5, 15, 19, 23, 24, begitu juga neraka ada keterangannya, begitu juga ancaman ada keterangannya, dan waktu kejadian ancaman tersebut ada keterangannya. Ditambah lagi ada keterangan umum yang bersifat umum tentang kerajaan, tentang tawakal di 29, dan ditutup tentang Allah di 30. Begitu. Oleh karena itu kita sekarang jadi tahu, oh ternyata seperti itu surat Al-Mulk. Begitu. Nah, tapi kemudian ada hadis nih yang mengatakan dapat memberi syafaat katanya. Kalau baca surat Al-Mulk sampai diampuni malah. Begitu ya. Kalau membaca surat Al-Mulk. Jadi kalau kita mengerti surat Al-Mulk, efeknya tentunya kita menjadi memberi syafaat kepada kita, menjadi lebih beriman, menjadi takut kepada neraka, menjadi kita merasa bahwa harus lebih bertawakal. Itu maksudnya syafaat. Al-Quran memberi syafaat kapan? Sekarang. Bukan nanti setelah di akhir kemudian Al-Quran datang mengangkat kita. Bukan. Rasul memberi syafaat sekarang, yaitu dari hadis-hadisnya yang kita ikuti. Bukan nanti datang di akhirat, hei manusia, kamu pengikut saya jahit dari neraka. Tidak begitu secara fisik. Itu hanya gambaran saja. Tetapi kenyataannya sekarang di dunia memberi syafaat.
Al-Quran dan hadis itu, Al-Quran dengan semua firman-firmannya apabila kita mengerti, kemudian kita menjadi lebih baik, contohnya Al-Mulk aja sudah seperti itu. Apalagi saudara menguasai Al-Baqarah, menguasai An-Nisa, menguasai surat-surat lain yang lebih banyak lagi informasinya. Jadi memberi syafaat ya jelas. Sampai diampuni ya jelas kalau kita mengikuti apa petunjuknya. Hadis yang pertama, misalnya yang Hasan, Soih, dan Doib ini, artinya di kitab yang lain mengatakan ini Hasan. Di kitab yang lain mengatakan ini Soih. Malah dikatakan ini adalah Doib. Apa yang dikatakannya di dalam hadis tersebut, dia isinya begini, pendek katanya. Ada sesuatu surat dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat dan dapat memberi syafaat bagi yang membacanya sampai dia diampuni, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulku. Oh, Tabarakalladzi itu ya surat Al-Mulk begitu. Berarti surat Al-Mulk itu memberi syafaat sampai diampuni. Maka bacalah Al-Mulk itu tiap hari supaya kita diampuni. Silakan. Tetapi bukan karena membaca ansihnya yang memberi syafaat, tapi kita mengerti isinya dan kemudian mampu memahaminya dan mampu memberi manfaat kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Baru itu syafaat itu terjadi. Baru pengampunan itu akan muncul. Begitu juga hadis yang kedua, walaupun ini dhaif, dikatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membuat kemahku di atas kuburan. Dan saya tidak mengira jika di tempat tersebut adalah kuburan. Kemudian ada seseorang membaca surat Tabarok. Ya ini Tabarakalladzi ini disebut surat Tabarok dulunya, bukan surat Al-Mulk. Sampai selesai, Rasul bersabda, dia adalah penghalang. Dia itu artinya surat Al-Mulk tadi. Dia adalah penyelamat yang menyelamatkannya dari siksa kubur. Karena dia sedang dikubur, kontekstualnya, maka dikatakan oleh Rasul siksa kubur. Tapi bukan berarti bahwa membaca surat Al-Mulk itu hanya menjaga kita disiksa kubur. Tidak. Di akhirat kelak, supaya kita bisa menjadi masuk surga, memberi syafaat di dunia. Di dunia ini kita menjadi lebih baik, mendapatkan hidayah, sehingga kita masuk surga. Bukan hanya siksa kubur. Karena kebetulan dia berdiri di tempat kubur menceritakan tentang kuburan, maka di dalam hadis dikatakan ini salah satu penghalang. Boleh, boleh. Walaupun ini dhaif. Begitu. Hadis ketiga, ini walaupun ini lebih parah lagi, ini cacat. Tidaklah Nabi tidur hingga beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil, yaitu surat As-Sajdah, dan Tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat Al-Mulk. Jadi di sini dikatakan bahwa setiap malam, setiap hari Rasul melakukan ini. Wallahu alam benar atau tidaknya, karena ini pun termasuk hadis yang cacat. Tapi kalau kita mau menyontek silakan. Tetapi ingat, bukan bacaannya yang membuat kita selamat dan diampuni dan mendapatkan syafaat. Tapi kita mengertinya apa yang disampaikan, apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran itu yang membuat kita mendapatkan syafaat di dunia sehingga nanti di akhirat tinggal menuainya. Nah, ini yang muncul penghalang siksa kubur tadi di hadis keempat. Ada yang Hasan dan ada yang mengatakan itu Sahih. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, barang siapa membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Al-Mulk itu setiap malam, maka Allah akan menghalanginya sama dengan hadis yang tadi dari siksa kubur. Kami di masa Rasul menamakan surat tersebut Al-Mani'ah atau penghalang siksa kubur. Sehingga diterjemahkan oleh seorang manusia menjadi surat ini penghalang siksa kubur, Al-Ma'niyah. Boleh, karena dia itu manusia ingin menggambarkan bagaimana isi daripada surat Al-Mulk ini bisa menjadi penghalang siksa kubur. Salah satunya adalah tentunya siksa kubur. Tetapi kemudian tidak berarti dengan membaca itu nanti kita tidak akan mendapatkan siksa kubur kalau kita berdosa banyak bermaksiat. Tidak menjadikan kita halal melakukan maksiat, tapi malamnya kita baca Al-Mulk. Siangnya melakukan maksiat, malamnya Al-Mulk. Bukan begitu. Jadi hadis ini sahih dalam sanad, yaitu yang bicara ada Abdullah bin Mas'ud, bukan Rasulullah yang berbicara. Ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Begitu. Jadi kira-kira bisa ketangkap nggak maksud daripada saya menyampaikan dari sejak menyampaikan kauniyah, kauliyah, dan kemudian inti dan keterangan di dalam Al-Quran. Itu maksud saya men-trigger diri kita
bagaimana kita supaya lebih cepat mendorong mau belajar Al-Quran, mau belajar terjemahnya, mau mengerti isi Al-Quran dengan proses-prosesnya. Itu yang ingin saya sampaikan saat ini. Mari kita buka diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah. Jazakumullah khairan khatirah. Prof. Rudi atas ilmunya, Masya Allah. Saya kira saya merasa memerlukan waktu yang lumayan banyak untuk bisa mengendapkan dari semua informasi yang seperti banjir begitu. Masya Allah. Tapi baiklah, mungkin dengan mendengarkan berulang-ulang nanti kita akan bisa lebih mendalami satu persatu poin yang disampaikan yang Masya Allah banyak sekali pada pagi hari ini. Jazakallah khair Prof. Rudi. Selanjutnya mungkin ini karena sudah menjelang 6.35, saya berikan waktu untuk teman-teman, monggo kalau ada yang ingin bertanya, walaupun sepertinya memang kita seperti kayak keblekan informasi yang luar biasa banyak sekali, tapi barangkali ada yang mau diskusi atau mungkin ditanyakan, monggo teman-teman sekalian. Barangkali ada yang ini. Saya persilahkan kalau ada. Assalamualaikum Mbak Umi. Monggo, ini dari teman kita Mbak Revina Syafitri. Monggo Mbak Vina. Izin off kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Rudi. Terima kasih atas penjelasannya. Saya seperti mungkin kebanyakan kita begitu, saya juga membaca surat Al-Mulk itu, saya juga cari kerajaannya di mana ya. Kata pertamanya memang ada kerajaannya, tapi ternyata dari penjelasan Prof. Rudi bahwa kerajaan itu semuanya mencakup seluruh alam semesta, galaksi. Mungkin di dalam diri kita ini sebenarnya juga ada kerajaan, mengingat badan kita juga terdiri dari sel-sel yang banyak dan sangat rumit, dan semuanya menyatu untuk agar kita bisa beraktivitas, agar kita bisa sholat, agar kita bisa bersikir dan sebagainya. Pertanyaan saya begini, Prof. Memang kita paham, tapi untuk selalu memahami dan untuk selalu menyadari bahwa kita ini bagian dari kerajaan yang besar itu kadang sulit. Jadi kita yang kecil ini bagian dari satu kerajaan yang besar. Pertanyaan saya, bagaimana untuk selalu supaya menyadari dan mengingat, karena kita manusia adalah makhluk yang sering lupa, khilaf, salah. Jadi salah benar seperti yang Prof. Rudi sampaikan, malamnya baca Al-Mulk, paginya buat salah. Malamnya baca Al-Mulk, paginya buat salah. Terima kasih, itu mungkin pertanyaan saya, Prof. Rudi. Mohon maaf, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vina, monggo Prof. Rudi. Ada yang lain biar sekaligus kalau masih ada. Oh, begitu. Ya. Apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Jamaah. Oh ya, baik. Ini dari Mas Levi. Monggo Mas Levi. Terima kasih Mbak Umi. Assalamualaikum Prof. Rudi. Saya mau menanyakan, mungkin agak menyimpang sedikit ya Prof ya. Ini sehubungan dengan hari Lebaran kita, Prof. Ya. Kan ya bingung juga menanggapinya gitu ya. Karena di satu sisi itu kan di Arab itu kalau nggak salah tanggal 9 itu jatuh tempo Arafahnya. Ya. Karena kita kan pemerintah tadi malam itu menetapkan bahwa untuk Indonesia kan tanggal 10 ya, 10 Juli.
Nggak ada perbedaan 1 hari begitu. Ya. Yang kita tahu selama ini ya supaya doa kita nyambung dengan Arafah itu kan sebaiknya dilakukan pada hari yang sama gitu ya. Pada saat musim haji, para haji itu yang berada di Arafah ya kita berdoa di sini begitu. Sementara kalau mengikuti pemerintah kita baru berpuasa itu kan besoknya gitu ya. Sehingga ada kesan loh, penyambung gitu. Akhirnya kan doa kita sama apa yang dilaksanakan oleh teman-teman kita atau saudara kita yang di Arab sana gitu. Menyikapi hal ini bagaimana sebaiknya? Baik, Pak. Baik, Pak. Yeah. Baik, apakah akan dijawab oleh Prof. Budi? Atau mungkin ada satu lagi barangkali? Satu lagi, silakan. Ya, terima kasih Mbak Umi. Mungkin saya. Oke, silakan Mbak Nana. Ya, terima kasih atas pencerahan yang Masya Allah luar biasa, Prof. Ya. Seperti kata Prof tadi, saya juga kebetulan bergabung dengan K3 Tamyiz, walaupun masih levelnya TK. Ya. Dan saya juga berusaha untuk terjemah perkata itu dengan simak sana sini gitu. Di sini kalau kita lihat ya, seperti kata Prof tadi, memang kita nggak tahu ya, seperti posisi saya ini sangat tidak aman gitu, Prof. Ya, posisi saya sangat tidak aman. Saya hanya mengharapkan harapan saya itu hanya rahmat Allah gitu. Kalau harus diukur, ditimbang itu mungkin juga saya sangat khawatir gitu. Oleh karena itu dengan mungkin belajar, nggak tahu yang saya pelajari ini walaupun saya katakan tidak terlambat, walaupun 1 huruf dalam Al-Quran pun insya Allah juga mendapatkan, kalau Allah ridho juga mendapatkan pahala dari Allah, sehingga kalaupun saya mendapatkan rahmat Allah mungkin dosa-dosa saya diampuni gitu. Maksud saya gini Ustaz, untuk saya belajar ini kadang kalau kita misalnya terjemah perkata begitu, kadang ya alhamdulillah setiap ada orang bicara, setiap kita misalnya mendengarkan imam itu misalnya membacakan ayat Al-Quran, kita itu kadang langsung ngerti maksudnya itu sedikit-sedikit dengan belajar tamyiz gitu ya. Nah, kebetulan seperti itu sudah sangat membanggakan dan membuat saya lebih pede gitu ya. Lebih pede dalam artian saya juga nggak terlalu bagaimana, yang penting rahmat dan ridho Allah tadi. Jadi agak tidak ketakutan yang luar biasa, saya nanti di sana harus di neraka, ya jahanam dan seterusnya. Sehingga memang mungkin ya kalau Allah nggak ridho memang seperti itu. Tapi dengan mungkin usaha kita yang sudah tua-tua ini mungkin dengan belajar dari sana sini, model tamyiz atau model-model metode-metode yang lain, mungkin insya Allah Allah itu mungkin kasihan sama kita. Tapi kadang kalau kami belajar, misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 2 ya Ustadz ya, kadang itu kalau kita lihat misalnya zalika gitu kan, zalika itu masuk di kolom 22 isyarah, artinya itu gitu ya. Tapi pada saat saya melihat terjemah dari itu ada Quran yang ada terjemahnya, itu artinya ini gitu ya. Padahal pada saat kita belajar tamyiz itu ini itu haza gitu kan ya Ustaz. Sehingga dari sini saya berusaha mengejar itu kenapa sih kok bisa yang zalika kok nggak haza gitu kan. Akhirnya kami berusaha mencari tafsir atau apa artinya ini. Jadi memang betul kata Prof tadi, dengan belajar perkata akhirnya kita akan mengajar, mengerti, memahami, kemudian dengan cara belajar ke sana kemari. Kemudian misalnya Alkitabu, jadi memang asik juga Ustaz. Belajar tamyiz ini luar biasa ya. Alkitabu itu kitab ya. Selama ini kita konotasi kita kitab itu kayaknya kitab itu kan punya Nasoro atau Kristen gitu ya. Ternyata kitab itu yang dimaksud adalah Al-Quran. Mungkin dalam kita belajar masuk di isim sama terjemahnya 4 gitu ya. Ada lagunya. Kemudian dalika itu misalnya ada lagunya juga. Dalika dalikum dalikum tilka tilkum tilkum, artinya itu gitu ya. Itu. Tapi setelah melihat bahwa itu harus diartikan ini, mungkin seperti saya begini, Nana ini, Nana itu Nana itu, jadi kalau saya menerjemahkan di sana Nana itu gitu, maksudnya Nana itu Nana saya gitu kan, Nana ini gitu ya, sehingga saya bisa agak paham gitu. Kemudian mungkin lah itu tidak ada, misalnya mungkin roiba petunjuk, isim abjad, isim ro gitu ya, mungkin itu Ustaz Jafi bicari dengan saya domir gitu ya. Kemudian hudan petunjuk,
Kemudian ada li masuk bijarin dan seterusnya, isim sama Ismailia 5 untuk al-mutaqin. Nah, maksud kami Ustadz, memang betul apa yang dikatakan Ustadz. Semoga dengan kita belajar nggak hanya metode tamyiz, kita nggak usah ketakutan lagi, nggak tahu kita diambilnya kapan, pokoknya kita selalu belajar dan belajar, gitu ya Ustadz. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz. Baik, Mbak Umi, saya jawab sedikit-sedikit saja ya. Pertama, Ibu Rafina, bahwa bagaimana caranya agar kita memahami, menyadari, kemudian terus nempel di kepala dan sebagainya. Tidak perlu dipaksa, bersabar saja. Yang diukur oleh Allah adalah usahanya, bukan hasilnya. Hasilnya urusan Allah, apapun. Saudara bekerja harus baik, saudara bekerja harus halal, saudara bekerja harus maksimal. Rizki urusan Allah. Kalau kita di Jawa Barat, terus dipincukan. Nah, jadi sudah di apa itu pincuk itu pakai daun gitu kalau punya apa namanya lotek gitu kalau punya. Nah, itu sudah digituin sama Allah. Hasil itu sudah tertentu. Tetapi proses itu yang dinilai Allah. Jadi sekarang Mbak Rafina, ketika kita ingin memahami, itu sudah benar. Belajar memahami sudah benar. Melangkah untuk memahami sudah benar. Soal nanti jadi paham atau tidak, itu Allah mengurusnya. Kadang-kadang ada orang sebentar baca langsung ngerti. Artinya Allah sudah mengurus otaknya seperti itu. Tapi kok Allah mengasih otak saya kok 3-4 kali kok hilang lagi, hilang. Rapopo. Itu urusan Allah, hasil itu. Ya, jadi artinya proses yang sudah dilakukan Ibu Rafina untuk mencoba ingin memahami udah betul, ingin menyadari udah betul, lakukan terus, lakukan terus, lakukan terus, lakukan terus, itu sudah betul. Itu Ibu Rafina. Pak Levi ini menarik sekali. Mohon maaf agak sedikit panjang menjawab Pak Levi. Itu begini. Di dalam tausiah saya beberapa tahun yang lalu khusus tentang mengenai penentuan Hijriah, nanti saya akan sharing ke Pak Henry ya Pak Henry YouTube-nya, nanti Pak Henry tolong bagikan ke teman-teman bagaimana menjelaskan terjadinya hadirnya bulan, terjadinya apa namanya gerhana bulan, matahari dan sebagainya di dalam alam semesta ini, baik dari sisi Al-Quran maupun dari sisi ilmu pengetahuan. Ada YouTube-nya yang sudah saya terangkan. Tapi pendeknya begini, pada saat bulan itu maghrib, ini bahasanya begini, diterjemahkan dari peraturannya itu, ketika maghrib di bawah dari 2 derajat, maka tidak akan terlihat menurut ilmu pengetahuan, sehingga itu dipakai aturan oleh Mabim. Mabim itu adalah MUI-nya se-ASEAN. Waktu itu begitu. Tetapi kemudian Muhammadiyah, mohon maaf saya harus ucapkan supaya clear, Muhammadiyah dengan mengetahui hisab. Hisab itu hitungan yang jelas, seperti bergeraknya matahari, kapan munculnya subuh, kapan munculnya duhur, asar, maghrib, isya. Tidak perlu mau duhur lihat dulu bayangan kita sudah bergeser, tidak perlu lihat asar ketika bayangan kita sudah satu setinggi kita dan seterusnya. Sekarang sudah pakai jam. Kenapa pakai jam? Karena hisab. Dengan hisab saya percaya jam sekian duhur, jam sekian asar, jam sekian maghrib, tanpa saya harus menggunakan ru'yat. Karena hisab sudah sangat dipercaya. Teman-teman Muhammadiyah dengan ilmu pengetahuan yang sudah sangat modern, bukan hanya menentukan hari ini adalah hari 1 Zulhijjah, bukan 1 Syawal. Setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 20 tahun ke depan sudah tahu. Kapan itu Zulhijjah, kapan itu Syawal di tahun ke-20 yang akan datang. Itu hisab. Artinya bahwa perhitungan hisab yang dipercaya oleh teman-teman Muhammadiyah mengatakan ketika sudah ada, terlihat itu tidak perlu dengan mata, dengan hisab pun terlihat seperti halnya kita sholat dan sebagainya, maka masuklah dia. Gitu. Hari ini kebetulan 2,6 begitu. Maka kata Muhammadiyah sudah masuk
Selesai, sampai titik ini dulu. Tetapi teman-teman kita yang NU mengatakan harus dilihat dengan mata, harus diru'yat. Dengan ru'yat itu muncul Mabim saya mengatakan 2 derajat tahun-tahun yang lalu, beberapa tahun terakhir direvisi oleh manusia-manusia tanda kutip MUI yang di ASEAN itu menjadi 4 derajat. Dikatakan bila kurang dari 4 dianggap belum muncul bulan. Di atas 4 baru dianggap masuk. Sekarang peraturannya pakai 4. Begitu. Nah kebetulan sekarang 2,5. Maka teman-teman yang menggunakan ilmu ru'yat kalau tidak terlihat dengan mata, maka kalau di bawah 2 belum masuk. Nah sekarang pertanyaannya kan begini. Apakah ini memang 2 atau 4 atau 0 seperti Muhammadiyah? Jadi kalau Muhammadiyah 0, kalau NU menggunakan 4 mengikuti si Mabims, muncullah ulil amri yang menengahi, tujuannya kan begitu. Ternyata kan ulil amri karena dia sudah bergabung dengan ASEAN harus mengikuti Mabims. Mabim mengatakan 4. Jadi pemerintah Indonesia harus mengatakan bahwa belum masuk. Pertanyaannya, kalau di kita belum masuk, kenapa di Saudi Arabia sudah menyatakan? Jawabannya begini Pak, kalau di Irian hari ini 1, di Pulau Jawa sudah 3, itu kira-kira naiknya 2 derajat. Di Aceh sudah 5, 1, 3, 5 derajat begitu. 1, 3, 5. Kalau makin ke barat 7 dan seterusnya. Kalau sebelum Irian, kalau Iriannya 1, sebelum Iriannya masih 0, malah minus. Nah, jadi kalau dianggap sekarang 1 atau 0,1 sudah masuk, berarti sejak Irian sudah masuk. Tapi kalau mengatakan 4, nanti India baru masuk. Nah, jadi kalau sekarang 2,6 di Pulau Jawa ini, maka kira-kira India ke barat sudah masuk, Pak. Jadi yang pertama kali menggunakan 4 derajat, baru India, dan seterusnya sampai Saudi Arabia, dia akan melakukan sholat di hari Sabtu. Tetapi yang menggunakan 0 derajat, sejak Irian sudah melakukan sholat sejak Sabtu, kalau menggunakan 0. Kalau menggunakan 4, itu India ke kanan. Jadi kalau menurut Muhammadiyah sejak Irian sudah bisa, menurut NU baru India sampai ke Saudi Arabia dan seterusnya sampai balik lagi ke itu baru bisa. Itu. Nah permasalahannya sekarang, kenapa kok bukan 0, kok pakai 4? Kenapa bukan 4? Kenapa 0? Itu balik lagi ke diri kita. Kalau kita mau menggunakan hisab yang sebenar-benarnya hisab maka harus Sabtu. Kalau kita mau menggunakan ru'yat hanya ru'yat mata, maka menggunakan hari Minggu untuk orang Indonesia. Bagaimana sikap kita? Kan itu pertanyaannya. Balik pada diri kita, Pak Levi. Balik pada kita, Bu Ini, Pak Henry. Kalau saya tegas di dalam hati saya percaya pada ilmu hisab yang telah mencoba membaca kauniyah, maka tetap saja hari Sabtu silahkan. Hanya Allah yang akan kemudian menghisab kita dengan kebaikan, dengan ijtihad kita. Ijtihad itu 1 poin. Kalaupun salah kita dapat 1, kalau benar kita dapat 2. Tapi kalau kemudian kita ragu dan merasa tidak nyaman pula, dan kemudian kita pikir rasa-rasanya ilmu saya juga tidak cukup, saya ngikutin ulil amri aja. Kebetulan ulil amri ini mengatakan ikut yang 4 derajat, yaitu kebetulan. Sebetulnya bukan ikut NU, kebetulan sama dengan NU. Jangan ditandingkan antara NU dan Muhammadiyah. Kebetulan NU juga adalah hari Minggu, ikut Minggu, silahkan juga. Itu yang levelnya taklid tadi, silahkan. Mau pakai level istihad sendiri, mau level taklid, itu silahkan. Masing-masing dilakukan dan tidak perlu dikomentari, tidak perlu ditegur orang yang melakukan di hari Sabtu, begitu juga yang hari Minggu, karena akan menjadi masalah. Yang ada kalau dia bertanya, kenapa Pak Levi tadi bertanya? Saya jawab. Tapi kalau ada tetangga nih melakukan mau Minggu, saya tidak akan komentar, Pak. Tidak akan berani saya mengomentari orang. Apalagi itu kakak atau adik berbeda dengan kita, bahaya. Itu keluarga kita. Kalau kita berbeda jadi ribut. Selama dia tidak nanya. Tapi kalau tanya, jelaskan seperti yang saya sampaikan. Boleh gitu. Jadi kenapa?
Agama itu seperti pakaian, cocok di saya belum tentu cocok di Palepi, cocok di Palepi belum tentu cocok di saya. Agama itu pakaian, seleranya berbeda. Bagi saya cocok warna putih, Palepi senang warna hitam, dan seterusnya. Agama itu urusannya dirinya dengan Allah. Tapi kalau ditanya, urusannya adalah urusan kita khotbah. Urusannya adalah kita menyampaikan 1-2 ayat. Kalau orang itu bertanya. Begitu. Itu kira-kira kebijakan yang harus kita lakukan tentang hari Lebaran besok. Apakah ini terjadi sekarang? Bukan, Pak. Nanti baca, nanti dengarkan YouTube yang saya akan kirim ke Pak Henry. Di situ ada penjelasan tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Pernah kejadian juga sama seperti sekarang. Ada. Penjelasannya mengapa itu terjadi ada di situ insya Allah. Nanti akan saya kirim ke Pak Henry lebih detailnya gitu. Sementara Pak Levi ya. Ibu Nana. Ya. Kita Pak, doa kita pada Arafah Pak kalau dilakukan sehari. Ini. Kalau urusannya dengan Arafah itu berikutnya Pak. Itu berikutnya. Kehadiran kita melakukan Idul Adha di tempat kita tidak kemudian otomatis untuk melakukan doa orang yang di Arafah. Dibalik tapi orang yang di Arafah itu mendapat doa dari kita. Kebetulan kita ini kebagiannya bukan jangan disebut hari yang berbeda. Kita kebetulannya berikutnya setelah Arafah terjadi baru kita. Karena bisa kebalik Pak. Bisa kita yang duluan Idul Adha, bisa mereka duluan baru kita. Itu bisa terjadi. Karena apa? Tujuannya kita adalah Idul Adha aja dan melakukan sholat idnya. Bahwa kemudian ini dihubungkan dengan bahwa kita mendoakan, itu tambahan Pak Levi ya, tambahan. Tapi bukan membuat kita menjadi tidak sah, tetap sah gitu, tetap sah, tidak menabrak syar'i. Tetapi itu tadi tambahan bahwa apabila kita berdoa juga mendoakan orang sedang berjuang di Arafah sana dengan panasnya, dengan terbukanya, dengan berdoanya, kita di Indonesia juga berjuang, gitu. Tetapi tidak membuat syar'inya terlanggar, tidak, gitu Pak Levi. Ya, baik. Saya teruskan dengan Bu Nana. Bu Nana, alhamdulillah sudah masuk di grup kita dengan Pak Henry di pelajaran tajwid KTK. Jadi perasaan khawatir yang Ibu miliki itu sudah benar. Seperti tadi jawaban ke saya ke Ibu Rafina. Bahwa perasaan khawatir itu adalah sebuah modal yang besar. Sehingga apa? Sehingga kita mau jadi tambah belajar dan semoga kita juga menjadi terhindar dari hal-hal yang membuat kita maksiat. Jadi itu sudah benar. Perasaan khawatir itu tidak boleh kemudian jadi hilang sama sekali. Kita akan tetap khawatir. Khawatir ini, khawatir boleh. Tapi dipelihara kekhawatiran itu dengan action. Actionnya yaitu bahwa kita melakukan hal-hal baik sesuai dengan petunjuk yang sesuai dengan hidayah. Nah, contohnya sekarang Ibu melakukan belajar tajwid. Belajar tamyiz atau belajar terjemah Al-Quran walaupun sudah berumur seperti kita, tidak telat, tidak ada yang telat. Allah memberikan takdir kepada kita untuk belajar saat ini. Yang salah yang tidak mau belajar kan begitu kira-kira. Selama kita masih mau, tidak ada yang telat insya Allah. Jadi teruskan saja. Sekarang ke isinya. Tadi Ibu mengatakan di surat Al-Baqarah ayat kedua, dalika, itu kan katanya itu. Tapi kok ini dan seterusnya. Kemudian nanti menyatakan di dalam Al-Quran banyak yang berakhir dengan kum. Harusnya kan kum itu kalian. Tapi di dalam terjemahnya kamu. Contoh tadi. Gitu ya. Antum. Itu kalian. Gitu ya. Bukan anta, tetapi diterjemahnya kamu. Kok bisa? Itu sudah levelnya adalah level terjemah. Jadi kalau level perkataannya begitu, anta itu adalah kamu, antum itu adalah kalian. Tetapi ketika dihubungkan dalam satu rangkaian kalimat, dicocokkan. Bisa berubah. Jadi antum itu jadi kamu. Bisa. Dalam kata perintah, misalnya dalam hubungan. Begitu juga tadi kitab, itu dikonek dengan Al-Quran yang disebutkan berikutnya. Kitabnya bisa kita bahasa apa saja. Kitabnya berupa nakiroh, yaitu sesuatu yang masih umum. Al-Qurannya berupa al-ma'rifat, karena sudah Al-Quran, itu Quran yang itu. Gitu. Jadi semua itu dirangkaikan di level berikutnya. Nanti Ibu akan belajar namanya level tarkib. Nah, kalau sudah tarkib, sudah tahu mana subjek, mana predikat, mana keterangan, mana hal, mana badal. Nanti dia harus rofa, dia harus nasob, harus majrur, dan sebagainya.
nanti level berikutnya. Nah, ketika Ibu sekarang baru level 1 atau 2, belajar untuk mengerti kata demi kata demi kata demi kata. Bila perlu dihafal dengan indahnya tadi suara Ibu. Dihafal seperti anak-anak kita menghafal. Kenapa? Level kita baru balita. Level kita baru bayi kalau level 1, 2. Nanti kalau sudah mulai level-level tinggi, baru mengerti bagaimana menerjemah 2 kata menjadi 1. Namanya sibeh jumlah, namanya unsur kalam. Nanti 3 kata atau 1 kalimat, nanti masuknya ke tarkib. Baru nanti ke tasrif. Levelnya akan berubah sehingga arti pun nanti bisa berubah dalam mengartikan. Nah, apa-apa Ibu, sekarang nikmati saja sesuai tanda kutip KJ. Kunci jawaban aja dulu. Nanti penjelasan berikutnya insya Allah dengan waktu akan terperbaiki. Apalagi nanti kalau Ibu sudah level 2 atau lebih, terus masuk kelas saya yaitu kelas akselerasi, akan jauh lebih mudah mengikutinya kalau sudah masuk ke kelas saya, kelas akselerasi. Begitu untuk sementara jawabannya. Iya, terima kasih. Dari Bu Ratina, Bu Nana, dan Pak. Jadi ya mudah-mudahan bisa cepat naik kelas ya. Nah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya kira waktunya sangat pas sih Pak Ustadz. Mohon maaf ini karena sudah sampai jam 7. Mohon maaf juga kepada teman-teman jamaah yang lain yang mungkin masih mempunyai pertanyaan. Mohon mungkin disampaikan lewat pribadi, Ustadz, Prof. Karena waktunya juga. Dan jadi demikian tadi tausiahnya, Masya Allah. Saya kira saya juga sangat kesulitan untuk menyimpulkan begitu banyaknya materi yang disampaikan oleh Prof. Rudi hari ini. Yang jelas, marilah kita mengambil manfaat dari mentadaburi Al-Quran. Mudah-mudahan tidak ada kata terlambat ya, tidak ada kata terlambat dan selalu akan mendapatkan ridho karena usaha kita. Jadi kalau kita sudah berniat berusaha, insya Allah mudah-mudahan mendapatkan ridho dari mentadaburi Al-Quran ini dan mendapatkan manfaatnya di akhir-akhir mungkin kehidupan kita yang kita tidak tahu ya, Prof. Rudi. Baiklah, saya kira untuk menutup kajian hari ini yang penuh berkah, ini kami mohon untuk Prof. Rudi barangkali untuk memimpin doa. Jadi dan kita akan menutupnya nanti dengan doa kafaratul majlis. Monggo Prof. Rudi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Robbikirli wali walidaya warhamhum kama rumayani shogiro ya Allah. Robbikirli wali walidaya warhamhum kama rumayani shogiro. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian tadi seluruh rangkaian acara pengajian KSU kita pada pagi hari ini. Semoga semua yang kita lakukan akan mendapat nilai ibadah dan ridha Allah Subhanahu wa taala.